Oke ya. Sebelum kita melakukan pelatihan di kolam, jadi saya akan jelaskan beberapa arti dari scuba. Di dunia ini kita ada tiga jenis diving. Yang pertama skydiving, free diving, tapi yang sedang kita lakukan siang ini adalah scuba diving. Oke, di mana scuba diving yang bisa kita lihat alatnya sudah di sana ya. Oke. Scuba itu kepanjangan dari self continuously underwater breathing apparatus. Oke. Yang diartikan juga bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri bernapas di dalam air dengan alat. Ya, alat scuba. Oke. Caranya bisa kita lihat juga di papan sini. Caranya dengan bernapas terus-menerus, jangan pernah tahan napas. Ya, di situ. Oke, atau breathe continuously, never ever holding your breath. Never hold your breath. Ya. Kita harus bernapas pelan terus-menerus, ya. Jangan pernah tahan napasnya. Kenapa? Kalau kita tahan napas, karena kalau di saat paru-paru kita dapat tekanan, udara yang di dalam air, ya, kita saat tarik napas di dalam, seperti itu, udara yang tertinggal dalam paru-paru atau yang tertahan, dia akan berkembang 2 kali lipat. Ya, seperti itu, akan mengembang 2 kali lipat. Jadi itu makanya kita tidak boleh tahan napas. Oke. Terus rule yang kedua di sini, naik secara pelan. Ya. Kenapa kita harus naik secara pelan? Di situ karena udara yang kita hirup itu akan stay di sana, nitrogennya lebih banyak, ya. Nitrogennya lebih banyak, jadi dan dia sejenis cairan dan akan diam di dalam tubuh kita, daging kita. Jadi kalau kita naik terlalu cepat, melebihi kapasitas, terlalu cepat dari 9 meter per menit, itu cairan itu akan keluar dan menjadi gelembung dan masuk ke dalam peredaran tubuh kita dan memblok semua saluran peredaran darah. Itu ya bahaya juga untuk tubuh kita. Nanti kalau terlalu banyak gelembung dan memblok semua aliran darah, tubuh kita akan merasakan seperti kesemutan, sakit, ya. Jadi untuk antisipasi itu kita harus naik dengan pelan. Oke. Yang ketiga, prosedur yang ketiga atau rule yang ketiga, turun dengan pelan. Ya. Kenapa kita harus turun dengan pelan? Karena ada beberapa, kalau kita semakin turun semakin dalam, kita akan mendapatkan tekanan, ya, di telinga seperti ini. Kenapa kita harus turun dengan pelan? Untuk antisipasi tekanan pada telinga kita, supaya kita tahu kapan kita harus ekualisasi untuk menghilangkan tekanan pada telinga kita, ya. Oke. Aturan yang keempat atau rule yang keempat, maintain position. Jadi posisi kita itu harus horizontal di saat melakukan penyelaman, ya. Harus selalu horizontal. Kenapa? Kenapa harus horizontal? Karena di sana kita ada karang juga, dan untuk memudahkan tubuh kita supaya kita bisa mengatur daya apung netral kita di sana. Makanya kita harus selalu dengan posisi horizontal, ya. Dan rule yang kelima, jangan pernah sentuh hewan atau binatang laut di dalam air. Oke, kenapa? Ada hewan yang stres dan saat kita sentuh dia bisa mati, ya.
Dan ada juga hewan yang saat kita sentuh dia akan menggigit. Jadi untuk melindungi diri aja. Nah, makanya kita tidak boleh menyentuh apapun di sana. Ya. Karena dari segi karang atau hewan dia sensitif. Jadi kita tidak boleh menyentuh. Oke, di dalam tubuh kita ada 4 saluran udara atau 4 rongga udara yang selalu dilalui udara sama tekanan. Di antaranya paru-paru, ada mask pocket, ada sinus, ya, dan telinga. Oke, paru-paru di sini atau lung, ya. Keempat rongga udara atau bagian ini, karena dia selalu dilalui udara dan tekanan, kita untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan di dalam air saat melakukan penyelaman, atau untuk supaya tidak terjadi kerusakan pada rongga udara ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk paru-paru kita harus melakukan pernapasan secara terus-menerus. Itu cara ekualisasinya, ya. Ekualisasinya seperti itu, supaya tidak terjadi pecah pada paru-paru kita. Jadi kita harus bernapas tadi. Harus bernapas terus-menerus, jangan tahan napasnya. Itu cara untuk ekualisasi paru-paru kita. Yang kedua, mask pocket. Caranya bagaimana supaya kita tidak dapat tekanan atau menekan wajah kita saat kita melakukan penyelaman. Oke, caranya adalah jangan pasang maskernya terlalu kencang di muka, ya, terlalu kencang di muka. Pastikan juga jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang, karena kita ada tekanan nanti dia squeeze juga. Karena tekanannya terlalu besar, kalau kita taruh terlalu kencang, nanti dia akan press tubuh kita, press muka kita, ya, menekan. Jadi tidak bagus saat kita masker kita menekan muka kita. Kalau kita tidak tanggulangi secara cepat, dia akan menarik semua dan merusak sel darah merah, dan dia akan menarik ke bagian mata, ya. Nanti setelah naik penyelaman, mata kita akan merah, ya, merah seperti vampir, dan bagian keliling mata sini seperti panda tapi dengan warna yang merah. Bagaimana cara antisipasinya supaya kita tidak kena mask squeeze namanya, atau tekanan pada masker? Mudah saja, kita tinggal mengeluarkan udara sedikit dari hidung, ya, kalau kita merasakan tekanan itu. 3. Sinus. Bagaimana cara kita menanggulangi tekanan pada sinus? Jangan pernah menyelam di saat flu atau pilek, ya. Itu cara nanggulanginya. Kenapa? Kalau kita pilek atau flu, kita melakukan penyelaman, kita akan merasakan sakit di bagian atas mata, sakit yang sakit sekali karena tekanan itu, ya. Dan yang keempat, telinga. Gimana caranya kita menanggulangi atau menghilangkan tekanan pada telinga? Dengan cara equalize pada telinga. Ada 3 metode dan cara equalize pada telinga. Yang pertama, yang biasa digunakan semua orang, namanya Valsalva teknik, ya. Teknik Valsalva. Teknik Valsalva, bagaimana kita melakukan? Dengan cara pencet hidung kita,
tekan udara dari paru-paru ke telinga. Ya, tapi dengan pelan, tidak boleh terlalu lama. Ya, nanti bisa dicoba. Oke. Yang kedua, goyangkan rahang. Ya. Tetap kita kolaborasikan dengan pencet hidung, goyangin rahang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sambil gelengkan kepala. Kalau cara pertama tidak berfungsi, kita pakai cara kedua. Kalau cara pertama atau cara kedua tidak berfungsi, kita pakai cara ketiga. Oke? Cara ketiga itu dengan menelan udara. Menelan udara ke tubuh kita. Oke? Bisa juga dipencet hidung kita dan telan. Ambil udaranya dari regulator. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Siap. Oke, ini di atmosfer, di sini tekanannya udah 1, ya. Jadi di saat kita ini di kedalaman 0, itu tekanannya sudah 1. Volumenya 1, density-nya 1 kali, ya. Dan untuk nitrogen dan oksigennya masih sama, ya, di sini. Oke, ini partial pressure untuk oksigen, partial pressure untuk nitrogennya. 0,21% untuk oksigen, 0,79% untuk nitrogen. Kita nggak bisa pakai 100% oksigen untuk diving, karena lebih dari 1 meter itu akan menjadi racun di tubuh kita, ya. Kalau masih 1 meter oke, tapi kalau lebih dari itu racun, bahkan akan bisa menyebabkan kematian. Oke. Nah, kalau kita ke 10 meter, dia akan double karena sudah tambah dari 1 bar di permukaan tadi. Jadi double, ya. Dan dia volumenya akan nambah lagi seperti itu. Oke. Dan density-nya menjadi 2 kali lipat juga. Nah, di sini oksigennya akan nambah dan anunya juga akan nambah seperti itu. Oke. Jadi semakin dalam kita pergi, semakin besar tekanan yang ditimbulkan dan semakin semakin kurang oksigen, semakin besar nitrogen. Ya, seperti itu. Oke. Itu aja mungkin, ya.